Nah, selama lu jadi fisioterapis, ada pemain-pemain bola profesional atau olahragawan terkenal gitu yang lu handle? Contohnya ya Evan Dimas, Bagas Adi. Terus cuma lagi-lagi bukan gua yang pegang. Tapi tim gitu ya, jadi mungkin ada orang lain kadang. Semua laporan ke gua sama ada satu lagi temen gua. Oke. Gitu ya. Terus Gavin Kwan, terus Randy Juliansa, Jack Brown, termasuk Josh Brown yang main sekarang. Masih lengket banget nih, masih keringetan. Barusan gue main sama Galuh juga. Ini sesinya udah sore sebenarnya. Tadi pagi main, sore main. Tapi itulah kalau ngomong orang gila bola mah, ya capek sih. Tapi ya dijalanin terus. Tapi ini fun. Bukan level sepak bola yang terlalu serius lah. Tapi walaupun fun, sama aja sebenarnya risikonya. Ada cedera, ada mungkin yang lebih parah, patah tulang dan lain-lain gitu ya. Gue pernah ingat waktu lagi main George Brown lagi main di salah satu friendly match, tiba-tiba dia jatuh di lokasi, dan inilah orang yang menolong George untuk balikin. Itu sikunya benar-benar sampai sini terus dibalikin ya. Tentu bukan sembarang orang kenapa gue ajak interview, karena dia memang punya ilmunya. Dia fisioterapi senior di salah satu tempat fisioterapi Lantibir yang cerita. Capek nggak main hari ini? Wah, lumayan ya? Lumayan coach. Lumayan juga, capek juga. Nah, tapi ini juga kenapa kita undang lagi. Dulu pernah juga salah satu temennya Galuh juga kita ajak ngobrol gitu ya. Nah, sekarang mungkin bisa lebih detail dari kacamatanya Coach Galuh. Kadang-kadang gue manggil dia coach juga karena dia yang nge-treat gue secara langsung dulu gitu ya. Nah, pentingnya apa sih fisioterapi buat orang yang main fun football? Karena biasanya secara profesional hanya orang-orang yang quote-unquote profesional, artinya kayak pemain Liga 1 segala macam yang merasa perlu treatment itu. Sementara orang-orang lain mungkin datang ke fisioterapi ketika mereka cedera, ketika mereka katakanlah udah ke tukang pijat tapi nggak sembuh-sembuh, baru deh gitu. Nah itu sebenarnya kan mindset yang salah. Go ahead, lo ngomong. Oke. Kalau apa sih pentingnya fisioterapi buat fun football untuk pekerja, untuk let's say bukan profesional pemain gitu. Yang paling penting adalah dari orang-orang yang bekerja adalah sebenarnya bukan cuma pada saat dia main bola, preventifnya yang harus pencegahan atau supportingnya ketika dia main. Kan banyak pekerja tuh mainnya pilih di weekend ya. Iya. Ya. Atau waktu prime time sore bahkan malam gitu ya. Betul. Nah itu kadang-kadang resikonya besar di situ. Ketika rutinitasnya dari Senin sampai Jumat itu di kantor cuma duduk, let's say di depan komputer gitu kan, meeting gitu, tiba-tiba weekend langsung olahraga yang badannya banyak tunjuk. geraknya. Nah itu sebenarnya yang harus dihindarin dulu di awal gitu. Caranya bagaimana? Kalau saran saya untuk tipe orang yang rutinitasnya seperti itu, lakukan let's say per 2 hari sekali, pagi dan malam sebelum tidur. Pagi setelah bangun tidur itu stretching bukan stretching yang general, yang umum, tapi di spesifik otot gitu. Gue pakai bahasa sederhananya aja supaya nggak ngejelimet lah. Kayak otot dekat tulang kemaluan itu butuh di stretch sekali. Otot perut bawah di depan tulang panggul ini itu butuh di stretch. Jadi itu otot-otot kecil ya? Otot-otot kecil semua yang harus dibangunin untuk supaya dia berfungsi pada saat kita digenjot nih fisiknya untuk
main bola di tiap weekend. Gitu. Jadi kalau yang gue lihat selama ini yang dilakukan mereka orang-orang pekerja, terus di weekendnya main bola, dia cuma general stretching aja untuk otot-otot yang besar, coach. Kayak misalkan seperti gini, tarik kaki, ke depan, dan lain-lain. begini. Itu kurang dapat di otot sini. Ini sebenarnya otot yang paling penting yang kalian tipe-tipe pekerja harus dapatkan stretchingnya di dekat sini, dekat tulang kemaluan, dekat perut bawah. Itu otot paling penting sekali supaya nunjang untuk fun footballnya sendiri. Dan ketika setelah weekend masuk kerja badan fresh lagi. Gitu. Tapi ya permasalahannya itu kan ketika bahkan saya sendiri nih, ketika kita melakukan sendiri, either satu mungkin kurang tahu ilmunya, kedua biasanya datang kejenuhan atau malasnya gitu. Jadi tetap perlu ya mereka untuk investasi sehatnya adalah salah satunya ketemu orang kayak lu. Nah, untuk ketemu orang kayak lu biasanya di treatment seperti apa sih? Dari yang sehat dulu nih, artinya bukan karena cedera gitu. Kalau gue sih simple, coach. Gue nggak mau kalau misal gue bilang klien gue datang, gue nggak mau bilang badannya itu nggak benar gara-gara posisinya begini. Itu gue nggak mau karena apa? Secara nggak langsung, secara psikologis bikin mentalitinya agak sedikit turun. Gitu. Jadi datang dengan positivitas juga gitu ya agar dia. Kita juga harus kasih positif energi ke mereka karena kalau gue sih biasanya bilang gini, it's okay. Bukan karena lu nggak bisa, tapi badan lu belum tahu caranya. Itu kalimat-kalimat seperti itu yang sebenarnya buat gua tuh efek banget di badannya. Jadi ketika kita treatment dia, badannya juga accept. Kalau dibilang langsung, wah ini nggak benar nih posisinya ini, oh ini kebanyakan ini, otomatis secara psikologi badannya tuh ada penolakan. Walaupun itu bagian dari diagnosa awal ya. Mungkin ditanya dulu sakitnya apa, atau mungkin ada yang kadang-kadang sakit misalnya katakanlah di pinggang, di lutut, di ankle dan seterusnya, biasanya itu menjadi bagian rutin atau pertanyaan sebelum, sama lah kayak kita ke dokter, ditanya dulu kenapa, sejarahnya bagaimana dan seterusnya gitu ya. Itu sama, cuma lagi-lagi bahasa pada saat diagnosa awal itu yang penting buat kliennya itu menerima advice selanjutnya dari kita. Gitu. Lagi-lagi jangan tunggu cedera dulu baru datang ke fisioterapi, tapi sebaiknya apalagi yang untuk fun football aja setiap weekend doang main bolanya, nggak ada salahnya untuk ya kalau misalkan nggak mau itu coba assessment aja dulu, gitu supaya tahu apa sih yang dibutuhin untuk badannya gitu, sehingga pada saat nanti masuk kerja nggak ganggu aktivitas rutinnya gitu. Lu kan udah sekian lama berkecimpung di dunia fisioterapi, apa sih yang sering ditemuin di banyak orang cederanya gitu, baik itu mereka yang main bola atau mungkin kan olahraga bukan sepak bola aja, ada yang lari, ada yang sepeda gitu sekarang. Nah itu yang umum, yang banyak ditemui orang, apalagi orang itu misalnya tidak aktif, terlalu banyak duduk di kantor ketika kerja dan lain-lain. Go ahead. Kalau yang gue banyak temuin selama ini adalah masalah awalnya pertama dari ankle. Ankle-nya tidak sama berdirinya dengan kanan atau kiri, ngaruh ke posisi lutut. Lututnya juga agak beda sedikit dari posisi berdiri, ngaruh ke hips, ngaruh ke pinggang. Diagnosa awal dari ankle, terus bisa lari ke lutut, hips, pinggang. Jadi memang yang banyak ditemuin setelah kalau dengar keluhannya memang banyak mostly di pinggang sama hips di sini. Tapi kalau di assessment sebenarnya ankle-nya yang dari bawah. Dari bawah. Ya. Jadi justru mungkin yang kita naik motor terlalu banyak duduk di kantor, yang pegel pinggang gitu misalnya. Tapi ya ini kata pakar ya, kata yang tahu ilmunya, dari bawah dulu dibenderinya gitu. Jadi tidak langsung ke poin ke situ gitu ya. Gue pakai contohnya Coach Cahya tadi naik motor. Naik motor kalau misalkan hipsnya itu tidak
di posisi 90 derajat lebih, terlalu ke arah nekuk sekali di hipsnya, itu lama-lama akan membebani pinggang. Gitu. Itu yang jadinya keluhannya terasa sepertinya di pinggang, padahal sumber utamanya adalah daerah lutut ke bawah. Lututnya terlalu. Jadi ada akibat, ada sebabnya. Gitu. Nah, ini kan yang kadang-kadang kita temui di sepak bola ya, walaupun sekali lagi main fun football, bahkan kayaknya nggak jauh-jauh dari ngomong ankle atau lutut, atau apa gitu ya. Balik lagi, misalnya katakanlah orang kesleo ankle-nya, mungkin bukan selalu tentang benturan, tapi salah napak, salah posisi lari dan seterusnya lah. Itu banyak kasusnya. Katakanlah kita mulai dari ankle, biasanya treatmentnya apa tuh? Kalau dia tanpa fisioterapi, karena tidak selalu kita main bola ada fisioterapinya. Treatment yang paling gampang dari awal. Paling gampang sebelum main bola untuk fun football adalah pastikan sepatu, kaos kaki firm ketika mau main bola. Artinya kalau dia dari awal tidak firm, ya, tidak support, longgar atau lebih sempit, itu akan impact ke arah atas besar. Gitu. Itu gak alamin tuh, dan pernah aku ceritain ke Galuh. Go ahead terus. Dari situ better pilih ukuran sepatu yang pas di kaki, sesuai tekstur kaki, gitu. Jangan sampai lebih dikit, nggak apa-apa nih pakai kaos kaki, juga tambahin gitu, atau pakai insole. Jangan, lebih baik ukuran sepatu yang sudah ada dari awal itu dicobain dari awal dengan insole-nya, gitu. Jangan terlalu kurang atau jangan terlalu begini ujung jarinya. Gitu. Itu yang paling preventif, yang paling gampang lah, coach. Gitu. Sepatunya firm. Kalau misalkan kalau misalnya udah kejadian nih. Sudah kejadian. Kalau sudah kejadian, lagi-lagi kita harus stretch otot di atas ankle, coach. Karena ini, gue jelasin sederhana aja. Sendi joint itu ototnya ada di atasnya, perut, bawah, sama pantat. Sendi lutut, ya, ototnya ada di atasnya. Quads, paha dalam, paha luar, hamstring, gitu. Ankle, ototnya ada di atasnya, otot tulang kering, betis, gitu. Nah, untuk ankle harus dipersiapkan otot bagian betis, otot bagian tulang kering sama otot betis. Dalam arti kalian harus memposisikan ototnya itu panjang. Bagaimana untuk otot depan tulang kering? Gampang, kayak duduk sujud ketika sholat. Ini, itu udah stretch di bagian otot tulang kering, gitu. Karena dia yang support ankle. Kalau untuk otot betisnya gampang. Kalau kalian suka tahu yoga, downward dog aja, gitu. That's it. Ya, itu untuk otot betis, gitu. Jadi lagi-lagi jangan cuma level kardionya yang harus ditinggiin sebelum main bola, tapi kalian juga harus lihat panjang ototnya. Kalau kalian harus balikin panjang ototnya, balik ke posisi 0 sampai panjang maksimalnya. Itu baru bisa ototnya itu dipakai untuk fun football dengan sempurna. Gitu. Di samping form dari ankle-nya sendiri harus bagus, gitu. Karena ya itu biomekanik. Sebenarnya kalau ngomong biomekanik, coach, waduh, panjang. Itu semuanya dari bawah, dari bawah. Supportnya. Kita bisa dapat misalkan bahu cedera, sumbernya dari sini. Ini dilihat sumbernya dari belakang lutut. Panjang. Itu biomekanik. Gitu. Tip-tip dari gue sih begitu. Panjangin muscle buat support ankle-nya depan sama belakang. Terus sepatu, ukuran sepatu yang pas, kaki, yang enak, yang nyaman ya. Yang nyaman. Preventifnya seperti itu sih. Itu tadi ilmu sedikit aja. Kalau mau langsung boleh lah nanti di Japri ada nanti IG-nya kita tongolin di deskripsi atau di channel ini. Nah, selama lu jadi fisioterapis, ada pemain bola profesional atau olahragawan terkenal gitu
yang lu handle atau dan ininya apa? Misalnya kenanya apa? Coba cerita di sini. Mungkin sepak bola lah kalau karena lebih banyak ini yang pemain bola gitu. Yes. Sebenarnya banyak. Ketika gue kerja di satu tempat pilates dan fisio, banyak kita handle pemain-pemain timnas. Oke. Contohnya Evan Dimas, Bagas Adi. Terus cuma lagi-lagi bukan gua yang pegang, tapi tim gitu ya. Jadi mungkin ada orang lain kadang. Semua laporan ke gua sama ada satu lagi temen gua. Gitu ya. Terus Gavin Kwan, terus Randy Juliansa, Jack Brown, termasuk Josh Brown yang main sekarang nih. Itu kebanyakan ya mereka itu kenanya lutut. Dan saran untuk pemain-pemain muda, kalau bisa seberat apapun cedera lututnya, kalau belum sampai robek atau putus, jangan operasi. Jangan operasi karena ketika operasi itu kondisi otot, kondisi jaringan lunak sekitaran lutut itu nggak akan balik seperti sedia kala. Karena sudah dibongkar. Karena sudah dibongkar dari dalam tanda kutip. Itu akan berimbas performa ketika di lapangan. Saran. Dan fisioterapi sendiri itu mengenal batas usia atau misalnya lu nggak boleh ke fisioterapi ketika lu umurnya belum 17 misalnya atau gitu nggak sih? Atau lu nggak boleh ke fisioterapi ketika umur lu udah kakek misalnya? Nggak, kita ada kok fisioterapi untuk pediatri sama geriatri. Pediatri itu khusus anak, balita segala macam. Geriatri itu untuk usia lanjut. Ada kok itu. Cuma cara treatmentnya yang harus hati-hati kalau gitu. Karena mereka badannya kondisinya tidak sama lagi dengan orang dewasa. Orang dengan usia produktif. Let's say 18 sampai umur 55 beda. Kalau udah apalagi geriatrik benar-benar very sangat-sangat hati-hati megangnya. Kalau coach saya nanya bisa nggak bisa? Bisa sekali. Nah, kalau nilai investasinya mahal nggak sih? Gue tahu, tapi memang sengaja gue todong biar dia yang cerita. Kalau nilai investasinya buat kita fit, karena fit itu bukan cuma untuk olahraga, tapi untuk bahkan yang lebih penting kita sehari-hari. Jadi kita tidak termakan degenerasi usia nantinya gitu ya. Karena gue kacamatanya pelatihnya, jadi gue ngerti banget, gue paham banget. Dia tahu bahwa salah satu investasi gue ada di sini. Tapi gue pingin lu bicara karena mahal dan murah itu seharusnya relatif. Go ahead dari lu deh. Kalau gue advice-nya untuk fisioterapi dan preventive injury before fun football atau segala macam olahraga adalah anggap itu adalah investasi seperti barang. Emas, berlian segala macam, atau rumah, properti, tanah segala macam. Anggap badan kita seperti benda-benda itu. Ya. Karena apa? Bener deh. Kalau kalian tidak perhatikan dari usia-usia produktif, ya 25 ke bawah lah. Kalian ini gue nggak apa-apa, nggak masalah kok. Gue nggak ada cedera apa-apa, main setelah main bola udah langsung pulang gitu kan. Nanti 35 ke atas baru berasa. Dan gue di level ini sekarang rasainnya. 35. Bahkan gue udah termasuk juga yang sadar investasi itu. Tapi ya itulah manusia, ketika terbawa usia tidak akan bohong, akan muncul itu gitu ya. Kalau penggambaran gue cuma begitu. Anggap ke fisioterapi itu sebuah investasi ketika kalian beli emas, beli properti segala macam, tapi kalian investasi buat diri kalian sendiri nanti umur 35 ke atas. Let's say ketika umur 35 ke atas kalian reuni dengan teman-teman SMP, SMA, kuliah, muka kalian muda
nggak. Masih kelihatan fit juga. Masih gitu kelihatan fit juga, nggak tua-tua kayak teman-teman. Aduh, gitu. Ya, tapi gitu. tetap aja ya kayaknya bongkar dapurnya masih halus-halus dia. Gampang. Iya. Tapi nanti bisa lah Japrian karena kita akan tengolin ya. Ada lagi yang mau disampaikan karena waktunya kayaknya udah sore, takutnya kita diburu gelapnya cahaya gitu. Apa nih mungkin pesan-pesan yang sangat bisa menohok untuk pemain-pemain fun football, anak-anak muda gitu yang memang bercita-cita jadi atlet. Ya. Kalau untuk orang-orang fun football, apalagi yang dia punya keinginan untuk meneruskan ke yang lebih profesional, saran gua jangan cuma datang ke lapangan, pemanasan, main bola, stretching, selesai. Oke. Jangan. Apalagi orang kantoran, jangan seperti itu. Oke. Cobalah untuk bikin latihan ekstra sendiri. Minimal kalau teman-teman nggak mau diajak, kalian sendiri. Yes. Artinya kalau misalkan stretchingnya before main bola itu cuma let's say 5 menit atau 7 menit, bikin lebih. Stretchingnya bisa sampai let's say 15 menit sampai 20 menit, artinya datang lebih awal. Sama ketika setelah main bola selesai juga. Yes, stretchingnya biar asam laktatnya nggak ngumpul. Jadi intinya yang mau disampaikan kalau memang mau gampang, hire pelatih nih atau hire fisioterapis. Coach Yahya aja. Dia udah hire fisioterapis. Boleh lah, bukan berarti fun football nggak perlu orang-orang kayak dia, orang-orang kayak saya. Tetap ada prosesi latihannya. Bro Galuh, thank you banget ya. Sama-sama Coach Yahya. Hari ini udah diundang main bola, thank you gitu ya buat New Football nih ya. Yes. Terus ya tadi itu adalah pesan yang penting banget sebenarnya gitu ya. Jadi thank you banget buat hari ini untuk TikTok Football First. Oi.